Muhammad Al-Fatih itu gelarnya bukan khalifah sebenarnya, tapi sultan. Gelarnya apa? Sultan. Tapi orang sekarang terlalu membabi buta bercerita tentang Muhammad Al-Fatih dan mengira dia sosok khalifah. Nah, ini yang perlu saya sebutkan juga, bahwa khalifah itu cuma 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan terakhir Al-Mahdi. Antara itu monarki atau demokrasi. Bani Umayyah monarki, dari ayah turun ke anak. Bani Abbasiyah monarki, Saljuk monarki, sampai Muhammad Al-Fatih itu monarki. Dan yang paling mengerikan dari kisah Al-Fatih itu apa? Sebelum beliau bergelar Al-Fatih, karena tidak ada putra mahkota, dihapuskan dalam tradisi Turki Utsmani. Semua anak raja itu bisa menjadi raja. Akhirnya pecah, Pak. Pecah jadi 4 negara kecil di Turki. Apa yang terjadi? Sultan Muhammad memerangi saudaranya. Tuh, sampai begitu dulu. Karena hadisnya mengatakan begitu. Jika ada 2 yang dibaiat, maka yang pertama boleh menyerang yang kedua. Jadi cerita Muhammad Al-Fatih itu nggak seperti yang diceritakan oleh orang-orang hari ini. Beliau hebat, ya. Karena Nabi mengatakan, ya, akan la tuftahanna al-Konstantiniyah, akan ditaklukkan kota Konstantin. Wa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jais jaisuha. Sebaik-baik amir adalah amirnya, sebaik-baik tentara ada tentaranya. Hadis Imam Al-Hakim. Kita puji itu. Tapi Turki Utsmani bukanlah simbol kekhalifahan yang perfect. Maka kita tidak akan mau mengembalikan khilafah Utsmaniyah itu, enggak. Kita nggak membutuhkan itu, Pak. Dan itu berbeda dengan sistem negeri kita. Kita berharap nanti adalah khilafah Al-Mahdiyah. Jadi mohon maaf Bapak Saudara Allah, kita emang anti dengan konsep khilafah-khilafah yang ekstrim. Karena mereka berpandangan khilafah itu nanti menghancurkan negara yang ada, berontak ke negara yang ada. Enggak benar. Akidah Ahlus Sunnah tidak ada yang berontak ke negara yang sah. Yang kedua, orang sekarang melulukan Al-Fatih, tapi tidak mengikuti kerohanian Al-Fatih. Al-Fatih itu akidahnya Ahlus Sunnah Maturidiyah. Belajar sifat 20 deh Pak. Allah wujud kidamako. Sekarang kelompok yang melulukan nama Al-Fatih membid'ahkan itu atau tidak belajar itu. Yang kedua, Muhammad Al-Fatih itu seseorang yang belajar tarekat sufi kepada gurunya Agha Syamsuddin dan guru-guru yang lain. Dan itu terus disebutkan dalam semua kitab sejarah. Sekarang mereka mau menggalikan khilafah tapi membenci tasawuf dan sufi. Ya, di masjid ini aja awal-awal kita mau ngaji, kita dipesenin, Ustaz jangan ngomong tasawuf dong, banyak yang alergi gitu. Ya kalau alergi ya salam. Kebangkitan Islam itu ada di kerohanian para sufi. Kalau ini dihancurkan, dibuang Pak, kebangkitan nanti tertunda terus. Tertunda terus. Ya. Maka Imam Al-Mahdi nanti itu pasti menguasai ilmu, semua keilmuan Islam, apalagi ilmu tasawuf. Jadi kalau pertanyaannya tadi tentang penaklukan Konstantinopel, itu sudah pernah di masa awal, yaitu masa Muhammad Al-Fatih. Nanti juga ada lagi, tapi Rum di situ artinya bukan Konstantin, tapi Eropa. Dan di hadisnya disebutkan, Al-Mahdi dan tentaranya menaklukkan Rum itu cuma dengan takbir. Berarti ini simbol penaklukan Eropa nanti bukan dengan perang, tapi dengan kerohanian.